Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel kebanggaan kita semua, Sport PJOK 21. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang penyakit menular seksual. Materi ini ada di kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. 3.9 adalah menganalisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Sedangkan 4.9 adalah mempresentasikan hasil analisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual atau PMS. Deskripsi singkat materi ini sebagai berikut. Pada video hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai tanda penyakit menular seksual. So, stay tuned! Penyakit menular seksual atau yang disingkat dengan PMS yang juga dikenal dengan IMS, infeksi menular seksual, merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Media penularan infeksi ini dapat melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan PMS terjadi ketika adanya kontak langsung dengan cairan infeksius dengan lesi kulit, selaput lendir ataupun darah melalui hubungan seksual baik anal, vaginal ataupun oral dengan pasangan yang menderita PMS. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bakteri. Misalnya pada gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada sifilis ataupun raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang kedua, virus. Contohnya penyakit herpes genital yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Ada juga infeksi HIV yang disebabkan oleh virus HIV sendiri. Ataupun kutil pada kelamin yang disebabkan oleh HPV atau human papilloma virus. Yang ketiga adalah parasit. Contoh penyakit PMS yang disebabkan oleh parasit adalah trichomoniasis. Gejala PMS yang ditimbulkan dapat timbul berbeda-beda tergantung dari infeksi yang didapatkan, ataupun juga bisa berbeda pada pria ataupun wanita. Ada beberapa gejala umum yang timbul pada penyakit menular seksual, misalnya kencing bernanah, keputihan yang tidak biasanya seperti keputihannya berbau lebih banyak atau bercampur dengan darah, nyeri saat berkemih, nyeri pada saat berhubungan, adanya gatal ataupun ruam-ruam pada kelamin. Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang dapat terinfeksi oleh penyakit menular seksual. Di antaranya adalah, yang pertama adalah jika melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Pada saat melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi PMS dengan tanpa kondom akan meningkatkan resiko terkenanya PMS. Yang kedua, kontak seksual lebih dari satu orang. Apabila Anda melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang, maka resiko terjangkit PMS pun akan semakin tinggi. Ada beberapa cara untuk mencegah agar tidak terinfeksi penyakit menular seksual. Yang pertama, tetap setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi. Semakin sering bergonta-ganti pasangan seksual akan meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit menular seksual. Yang kedua, penggunaan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, tidak menggunakan seks toys secara bergiliran. Yang keempat, sunat pada laki-laki. Sunat pada laki-laki akan mengurangi resiko tertularnya HIV dari wanita yang menderita HIV sebanyak 60%. Selain itu, sunat juga dapat mengurangi penularan HPV genital ataupun herpes genital. Nah, itu tadi informasi mengenai tanda dan gejala penyakit menular seksual. Berikut ini adalah 3 jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, gonore, yang kedua, chlamydia, yang ketiga, vaginosis bakterial. Untuk lebih jelasnya, saksikan video-video berikut ini. Kencing nanah atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat buang air kecil. Berbeda jika terjadi pada wanita, gonore bisa menimbulkan gejala keputihan abnormal disertai gatal. Penyakit gonore dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan denatur dan segera. Gejala kencing nanah atau gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita sebagai pekerja Komplikasi. Bahaya kencing nanah atau gonore yang tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan komplikasi.
Wanita lebih mudah terkena komplikasi gonore dibanding pria. Komplikasi gonore yang dapat muncul pada pria adalah luka pada saluran kencing semakin parah dan bisa membusuk. Sedangkan komplikasi wanita adalah penyakit radang panggul dan sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya infeksi saluran kemih, gangguan pada kehamilan, serta tertularnya janin. Yang kedua, klamidia. Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Infeksi ini biasanya kronis karena sebanyak 70% perempuan pada awalnya tidak merasakan gejala apapun sehingga tidak memeriksakan diri. Gejala yang ditimbulkan ialah cairan vagina encer berwarna putih kekuningan, nyeri di rongga panggul, dan perdarahan setelah hubungan seksual. Komplikasi yang mungkin terjadi yaitu biasanya menyertai gonore, kencing nanah, penyakit radang panggul, kemandulan, dan memudahkan penularan infeksi HIV. Yang ketiga, vaginosis bakterial. Infeksi bakterial vaginosis. Bagi setiap wanita, tentunya wajib untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di area intim. Kita ketahui bahwa di vagina wanita terdapat pertumbuhan bakteri jahat dan bakteri baik. Bakteri baik bertugas untuk mengatur area vagina dan mengendalikan pertumbuhan bakteri jahat. Penyebab infeksi bakterial vaginosis sebenarnya tidak bisa diketahui secara pasti hingga menyebabkan ketidakseimbangan populasi di antara kedua jenis bakteri tersebut. Akan tetapi, tentunya ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan resiko seorang wanita terserang bakterial vaginosis. Misalnya, pada wanita yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, sering membersihkan vagina dengan sejenis alat semprot, atau pada wanita yang sering merokok. Sebenarnya, kondisi ini merupakan masalah ringan pengobatan. Gejala infeksi bakterial vaginosis. Ada 3 tanda utama seorang wanita terserang bakterial vaginosis. Di antaranya, mengalami keputihan yang berbau busuk. Keputihan yang berbau busuk bisa menjadi gejala dari bakterial vaginosis yang paling umum. Biasanya ditandai dengan cairan keputihan yang berwarna putih susu, kekuningan, atau keabu-abuan. Bau amis yang ditimbulkan juga sangat kuat apalagi setelah berhubungan seksual. Yang kedua, nyeri ketika buang air kecil. Mengalami nyeri saat buang air kecil juga menjadi salah satu tanda terinfeksi bakterial vaginosis, karena seorang yang mengalami bakterial vaginosis umumnya juga mengalami infeksi pada saluran kandung kemih. Yang ketiga, vagina mengalami iritasi dan gatal. Apabila Anda mengalami iritasi dan gatal di area sekitar vagina dan tidak kunjung hilang selama berhari-hari, maka bisa jadi itu adalah tanda gejala bakterial vaginosis. Pada beberapa kasus langka, hal tersebut juga mengindikasikan seorang wanita terkena kanker vulva. Berikut ini adalah jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur, Candidiasis vaginitis. Apa itu vaginitis? Apakah kalian tahu? Atau apa kalian sudah pernah mendengarnya? Atau kalian pernah mengalaminya? Berikut penjelasannya. Vaginitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada vagina yang dapat menimbulkan rasa gatal di area vagina dan dapat mengalami keputihan yang tidak normal. Vaginitis disebabkan oleh bakterial Trichomoniasis, Candidiasis, dan Vaginosis. Bakterial Trichomoniasis ialah vaginitis yang disebabkan oleh munculnya parasit bernama Trichomas vaginalis yang menyebar lewat hubungan seksual. Gejala penyakit menular seksual ini berupa keputihan berwarna kekuningan atau kehijauan dengan bau amis. Vulva juga akan mengalami iritasi, kemerahan, dan bengkak serta adanya rasa terbakar saat Anda buang air kecil. Bakteri Candidiasis, infeksi ragi pada vaginitis ditandai dengan adanya jamur Candida. Pada kondisi normal, jamur ini memang berada pada vagina dalam jumlah yang kecil.
Ketika jumlah jamur Candida berkembang secara tidak terkendali, Anda akan mengalami vaginitis karena infeksi ragi. Perkembangan jamur yang berlebihan ini bisa dipicu oleh penggunaan antibiotik tertentu serta perubahan kadar hormon. Kandiasis banyak diderita oleh ibu hamil maupun penderita diabetes. Demikian pula dengan wanita dengan sistem imun yang lemah. Gejala vaginitis yang disebabkan oleh ragi ini meliputi keputihan dalam jumlah yang banyak, tapi tidak berbau di bagian luar vagina yang gatal dan tampak memerah juga bisa menyertai keputihan. Bacterial vaginosis adalah serupa dengan kondisi kandiasis. Infeksi vagina karena bakteri juga disebabkan oleh perkembangan bakteri yang tidak terkendali. Gejala vaginosis bakteri diantaranya adalah keputihan berbau amis dan encer, dengan warna keabu-abuan maupun kehijauan. Keputihan ini biasanya tidak menimbulkan gatal, tapi gatal bisa saja muncul jika keputihan keluar dalam jumlah yang banyak. Rata-rata wanita pernah mengalami vaginitis baik pada remaja maupun wanita yang sudah menikah. Vaginitis harus segera ditangani, apalagi jika vaginitis Anda terjadi karena infeksi bakteri. Pasalnya, vaginitis yang disebabkan oleh bakteri berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Mengalami keputihan sebetulnya adalah hal yang normal bagi wanita. Hanya saja, keputihan yang normal biasanya berwarna putih atau bening, tidak berbau, dan tidak menimbulkan gatal-gatal di area kewarnitaan. Gejala umum vaginitis. Beberapa tipe dari vaginitis di atas dapat dibedakan dari warna dan bau keputihan. Namun, beberapa gejala lain dapat muncul di seluruh tipe vaginitis, antara lain gatal atau iritasi pada vagina, nyeri ketika buang air kecil, perdarahan ringan dari vagina, pembekakan yang warna merah pada labia dan daerah sekitar anus, keputihan yang bau dalam volume yang banyak. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan meningkatnya risiko vaginitis. Pertama, dari kebiasaan celana dalam yang sama. Salah satu kebiasaan yang memicu vaginitis seperti tidak mencuci atau menggunakan kembali celana dalam yang sama. Hal ini bisa mengundang bakteri berkembang biak di celana dalam. Nah, hal ini yang nantinya bisa menyebabkan infeksi pada organ intim. Yang kedua, tidak mengganti setelah berolahraga. Aktivitas fisik akan merangsang produksi keringat berlebih di seluruh tubuh, termasuk pada vagina. Nah, enggak mengganti celana dalam yang sudah dipenuhi keringat bisa meningkatkan resiko vagina terkena infeksi. Oleh karena itu, cobalah untuk membersihkan diri setelah berolahraga dan segera ganti pakaian dalammu. Ketiga, jenis celana dalam. Kebiasaan yang memicu vaginitis lainnya seperti mengenakan celana dalam dengan bahan yang keliru. Pastinya, beberapa jenis celana dalam bisa menyebabkan infeksi jamur pada vagina. Misalnya, celana dalam berbahan nilon, celana dalam berenda terlalu ketat, atau bahan sulit membuat area kulit di vagina sulit bernafas. Oleh sebab itu, gunakanlah celana dalam dengan ukuran dan bahan yang tepat, bukannya bahan polister. Produk wewangian. Jangan sesekali menggunakan produk perawatan tubuh yang mengandung wewangian untuk membersihkan arena vagina. Sebab, hal ini sangat tidak dianjurkan oleh para ahli. Alasannya, produk-produk ini sering memicu iritasi dan merusak keseimbangan pH di vagina. Langkah-langkah untuk kurangi resiko vaginitis. Menjaga kebersihan tubuh, menggunakan sabun mandi tanpa pewangi, menghindari alat-alat pembersih daerah kewanitaan, memakai pakaian yang longgar. Selain itu, setelah buang air kecil atau buang air besar, lakukan sapuan dari depan ke belakang saat membasuh untuk menghindari resiko penyebaran bakteri dari anus ke vagina. Selanjutnya adalah jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Salah satunya trichomoniasis. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Penyakit ini disebabkan oleh parasit, yaitu parasit Trichomonas vaginalis.
Parasit ini memiliki ukuran yang sangat kecil, teman-teman, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Parasit ini bisa menular saat melakukan hubungan seksual, seperti dapat diderita baik pada wanita maupun pria. Terdapat beberapa faktor dari perilaku seksual yang dapat meningkatkan resiko terinfeksi oleh Trichomonas vaginalis, seperti memiliki lebih dari satu pasangan, melakukan hubungan seksual dengan penderita trichomoniasis, serta tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Faktor lainnya yang secara tidak langsung juga mempengaruhi resiko terinfeksi trichomoniasis, yaitu riwayat menderita PMS atau penyakit. Selanjutnya, terdapat beberapa tanda dan gejala yang dirasakan pada wanita yang menderita trichomoniasis, yaitu rasa gatal, panas, nyeri, dan kemerahan pada daerah kewanitaan, rasa tidak nyaman saat buang air kecil, serta terdapat cairan vagina berwarna kekuningan atau kehijauan, disertai dengan bau amis. Sedangkan pada pria, tanda dan gejala yang dirasakan yaitu rasa gatal pada penis, sensasi panas saat buang air kecil, atau ejakulasi. Bila tidak ditangani, trichomoniasis bisa menimbulkan komplikasi serius. Komplikasi dari trichomoniasis terutama pada ibu hamil, yaitu melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau yang biasa disebut BBLR, menularkan infeksi ke bayi saat melahirkan, dan melahirkan sebelum waktunya, atau lahir prematur dengan berbagai resiko infeksi. Trichomoniasis pada wanita juga dapat menimbulkan infeksi pada dinding rahim, serta daerah jaringan di sekitar vagina. Sedangkan pada pria dapat menyebabkan infeksi seperti prostatitis dan epididimitis. Untuk mencegah terkena trichomoniasis dapat dilakukan beberapa hal, yakni menjaga higien seksual yaitu dengan tidak berganti-ganti pasangan. Penderita dan pasangan diobati dengan tuntas. Menjaga kebersihan alat mandi dan toilet. Menggunakan kondom saat berhubungan intim agar terhindar dari penyakit menular seksual atau PMS. Tidak berbagi alat bantu seks. Mencuci alat bantu seks setiap habis digunakan. Dan jika terdapat gejala infeksi, segera menghubungi dokter, teman-teman. Oke, pembahasan telah selesai. Sekarang giliran kalian mengerjakan tugas-tugas berikut ini. 1. Mengapa orang yang memiliki riwayat penyakit seksual, faktor resiko penularan penyakit menular seksual lebih tinggi? Nomor 2. Apakah penyakit HIV/AIDS termasuk dalam kategori penyakit menular seksual? Berikan alasannya. Nomor 3. Apa yang membedakan gejala infeksi gonore pada laki-laki dengan perempuan? Nomor 4. Infeksi kronik pada penyakit chlamydia dapat terjadi penyebaran ke saluran telur yang menimbulkan nyeri pada perut bagian bawah dan mengakibatkan apa? Nomor 5. Gejala apa yang diserang pada penyakit kelamin trichomoniasis pada pria? Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk memajukan channel ini.